Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almareta Ganum dari kelas 11 PPLG 6, nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang politik etis sebagai pemenuhan tugas sejarah pada semester ganjil. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih politik etis itu apa? Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Nah, yang selanjutnya adalah latar belakang. Kira-kira latar belakangnya itu apa sih? Nah, yang pertama itu karena adanya pelaksanaan sistem tanam paksa yang mendatangkan keuntungan berlimpah bagi pihak Belanda dan penderitaan bagi rakyat Indonesia telah menggugah hati nurani sebagian orang Belanda. Yang kedua, rakyat kehilangan hak miliknya yang utama, yaitu tanah. Bahkan rakyat sendiri itu terdesak. Yang ketiga, karena adanya kritik dari kaum intelektual Belanda atau kaum etis terhadap praktik liberal kolonial. Yang keempat adalah upaya pemerintahan Belanda untuk memperkuat pertahanan negeri jajahan yang dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat. Isi dan tujuan politik etis. Kira-kira tujuan politik etis itu untuk apa? Yang pertama, ada edukasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, irigasi, membangun sarana dan jaringan pengairan. Yang ketiga, transmigrasi atau imigrasi, mengorganisasi perpindahan penduduk. Nah, setelah kita berbincang tentang politik etis, kira-kira bagaimana sih pelaksanaan politik etis itu? Golongan liberal di negeri Belanda yang mendapat dukungan yang besar dari kalangan masyarakat mendesak pemerintah Belanda untuk meningkatkan kehidupan wilayah jajahan. Salah satu penganut politik liberal adalah Van Deventer, yang merupakan seorang tokoh pengacur atau pencetus politik etis. Desakan ini mendapat dukungan dari pemerintahan Belanda. Wilhelmina mengatakan, negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda. Pidato tersebut menandai awal kebijakan kemakmuran Hindia Belanda yang dikenal dengan politik etis atau politik balas budi. Nah, ini adalah beberapa tokoh yang mewarnai politik etis. Yang pertama itu ada Edward Dekker, yang kedua ada Peter Brossoff, yang ketiga itu Van Deventer, yang keempat adalah Jacques Heydrich, yang kelima ada Douwe Dekker. Nah, ternyata politik etis itu pernah gagal juga loh. Pada tahun 1914 mulai muncul reaksi terhadap pelaksanaan politik etis. Masyarakat mulai bergolak dan melancarkan kritik terhadap politik etis yang dianggap telah gagal. Kegagalan tersebut terlihat dalam hal-hal berikut. Yang pertama, pegawai negeri dan golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat sehingga dominasi Belanda tetap besar. Dan yang kedua, sejak pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal, Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah. Dan yang terakhir, hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh keuntungan dan penduduk yang baik dalam masyarakat kolonial, yaitu golongan pegawai negeri sipil. Nah, jadi nih setelah kita membahas beberapa poin tentang politik etis atau politik balas budi, terdapat kesimpulan. Yang pertama, lahirnya politik etis hanya untuk balas budi Belanda. Yang kedua, politik etis diprakarsai oleh Van Deventer yang prihatin terhadap nasib rakyat Indonesia yang kekayaan alamnya sudah banyak diambil oleh Belanda. Yang ketiga, isi politik etis itu ada 3, yaitu edukasi atau pendidikan, pengairan, perpindahan penduduk, yang didasarkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik di Indonesia. Dan politik etis tidak semata-mata untuk bangsa Indonesia saja, tetapi untuk Belanda kepada Indonesia juga. Nah, mungkin cukup sekian video atau materi yang dapat saya sampaikan mengenai
politik etis pada video ini. Semoga nantinya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menonton. Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.